Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang masih menuntun kehidupan kita, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Dan baiklah, ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di pagi hari ini akan segera kita mulaikan bersama dengan Ence Ruth dan Ence Waka, ada Ence Wati dan juga Engku Nehemia. Kami berempat akan menuntun kegiatan ibadah gereja anak di pagi hari ini dengan harapan adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu juga dan keluarga di rumah boleh bersemangat mengikuti ibadah, boleh diberkati dengan ibadah di pagi hari ini. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Enci undang semua berdiri. Kita akan mengangkat dua buah pujian secara berturut-turut untuk memuji Tuhan, yaitu Selamat Pagi Tuhan dan I Love You Jesus. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung menyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung menyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita lanjut dengan pujian I Love You Jesus. Oke, sama-sama katakan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Coba sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Bapa di sorga, kami anak-anakmu datang lagi menghadap hadiratmu yang kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa, sebab Engkau yang sudah memelihara hidup kami. Kami boleh ada menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, berkat kesehatan, sukacita, pekan damai sejahtera yang menjadi bagian kami sampai saat ini. Pagi ini kami datang lagi dalam persekutuan ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah hanya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa dalam penghayatan minggu sengsara ini kita sudah memasuki minggu sengsara yang ke-6, dan pada hari Jumat nanti kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung. Kita sama-sama menghayati bagaimana penderitaan Kristus yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Dan sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan menyanyi Yesus sahabatku.
masih tetap berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus sahabat. Yesus sahabatku, yang mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai di sesat nanti, sampai di surga nanti. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini kami Tuhan, kami menaikkan ucapan terima kasih karena nyatalah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sadarlah kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu maupun keluarga yang beribadah saat ini, kami seringkali melupakan akan Engkau, menyakiti akan Engkau, menyakiti hati sesama kami, mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau ampuni atas setiap salah dan dosa kami. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, terlebih dalam mengasihi kami. Kami pula percaya Engkaulah Tuhan Yesus kami yang telah mati di atas kayu salib. Ini doa pengakuan dosa kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk, dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan angkat dulu sebuah pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan untuk pelayanan firman Tuhan pagi ini akan dituntun oleh Wakil Ketua Komisi Anak Jemaat Yarden, Enci Tenti Bimbang Naum. Shalom, selamat pagi adik-adik. Baiklah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11, 12, dan 13. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini pagi ini kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara firman-Mu berbicara bagi kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, di dalam hati anak-anak-Mu bersama guru-guru sekolah minggu yang saat ini telah siap untuk mendengarkan Kau berbicara. Biar kiranya kami dimampukan untuk memahami dan mengerti
dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Berfirmanlah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekali lagi untuk pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11, 12, dan 13. Dan Enci akan baca untuk kita semua pagi hari ini. Judul pembacaan firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan sebelum kita tiba pada renungan, silakan adik-adik menyaksikan video berikut ini. Bina Anak Pelajaran 20, Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Tema, Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, Ayah Terbaik. Penekanan, Allah Bapa tetap mengasihi dan mengampuni anak-anak yang mau datang dan mencari Tuhan. Bacaan Alkitab, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Ayat hafalan, Lukas pasal 15 ayat 31. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sebutkan kitab, pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Apa yang dikisahkan perumpamaan tadi? Apa yang dilakukan oleh anak bungsu tersebut? Bagaimana kalau kita menjadi seperti anak bungsu tersebut, yang meninggalkan rumahnya dan masih diterima oleh keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tersesat dari jalan Tuhan? Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai? Apa yang adik-adik rasakan saat mendengarkan cerita tadi? Perbuatan yang dilakukan oleh anak bungsu dalam cerita tadi, tidaklah patut adik-adik contoh, karena minta harta kekayaan yang menjadi bagiannya, lalu ia menghabiskan semuanya dan menjadi miskin dan hidup susah. Anak bungsu memang sudah melakukan kesalahan, lalu ia sadar dan mau mengakui kesalahan serta datang mencari bapaknya. Bapaknya tetap menerima dia kembali. Sama seperti kita, yang seringkali melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita datang pada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus mengasihi kita dan mengampuni semua dosa yang kita telah lakukan. Jadi ingatlah, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni kita semua yang mau datang dan mencari Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Baiklah, tadi kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11, 12, dan 13, dan bersama-sama sudah menyaksikan tayangan video tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini bercerita tentang seorang bapa yang memiliki 2 orang anak, si bungsu dan yang si sulung. Nah, pada suatu hari si bungsu datang kepada bapaknya dan si bungsu ini meminta pembagian harta kekayaan. Dan dalam firman Tuhan kita melihat dan kita menyaksikan betapa bapak ini sangat baik, ya. Saat si bungsu meminta pembagian harta kekayaan, bapak ini langsung memberikan apa yang menjadi haknya si bungsu. Nah, pada saat si bungsu ini menerima harta kekayaan dari ayahnya, apa yang dilakukan adik-adik? Si bungsu dalam kesaksian firman Tuhan, si bungsu ini pergi menjual semua harta kekayaan yang diberikan oleh ayahnya, dan hasil dari penjualan harta kekayaan itu yaitu uang, dia pergunakan untuk berfoya-foya. Nah, pada suatu ketika uangnya habis dan si bungsu ini tidak tahu membeli makanan dengan apa lagi, karena waktu itu DP doi memang habis sama sekali. Nah, sampai suatu ketika dia kelaparan dan dia harus mengisi perutnya dengan makanan, tetapi dia merasa kesulitan untuk mendapatkan makanan karena memang semua harta miliknya sudah habis dia pakai untuk berfoya-foya. Sampai suatu ketika usahanya untuk mencari makanan tidak bisa dia dapati, maka timbullah penyesalan di dalam hati si bungsu. Dia menyesal karena sudah meninggalkan bapaknya dan sudah menjual semua harta kekayaan yang dia dapat dengan hidup berfoya-foya. Dan saat itu si bungsu ini dia
sadar bahwa apa yang telah dilakukannya terhadap bapaknya itu adalah suatu kesalahan yang besar, sehingga dia menyesali dan dia mau kembali pulang ke rumah bapaknya. Nah, sampai si bungsu ini berpikir biar coba dia pulang, kung dia mau kerja pada bapak sendiri dan dia bisa mendapatkan uang ya untuk membeli makanan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa bapak dari si bungsu ini. Pada saat si bungsu ini pulang ke rumah bapaknya, apa yang terjadi? Kalau orang lihat dari pemutaran video tadi, dalam pembacaan firman Tuhan, saat si bungsu ini, anak bungsu ini pulang, bapaknya langsung memeluk dia. Bapaknya langsung merangkul dia. Malahan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika dia melihat dari jauh DP anak bungsu pulang, dia bukan sekedar berjalan, tetapi dia berlari mendapatkan anak bungsu ini. Dan selain itu dia, sang ayah ini juga, sang bapak ini juga memerintahkan DP bawahan untuk mempersiapkan jubah yang indah, makanan yang enak-enak, karena sang bapak ini senang sekali DP anak bungsu akhirnya bisa pulang ke rumahnya lagi. Nah, dari kesaksian firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kita semua bahwa Bapa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus yang sangat baik, dia juga mau menerima kita ketika kalau kita sadar bahwa kita telah berdosa, ya. Sebagaimana Bapa di dunia yang diceritakan dalam perumpamaan ini sangat mengasihi anak-anaknya, demikianlah Bapa yang kita sembah bahkan melebihi dari Bapa yang ada di dunia ini. Ya, ketika torang sadar bahwa torang sudah berdosa dan torang mau berubah, torang mau bertobat, torang mau kembali kepada Bapa, maka Bapa yang di surga akan selalu siap untuk menerima torang. Asalkan kita sadar bahwa kita telah berdosa dan dengan penuh kesungguhan hati kita mau datang memohon pengampunan Tuhan dan selalu berdoa supaya Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk hidup menurut jalannya, maka dengan sendirinya ketika kita meminta kepada Tuhan, kepada Bapa, maka Bapa yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Nah, tentunya sebagai anak-anak dalam kehidupan kita setiap hari, banyak hal yang seringkali membuat orang jauh dari Tuhan, yaitu dosa-dosa kita kan. Mungkin di antara orang punya kebiasaan selalu melawan orang tua, selalu malas untuk beribadah, selalu malas untuk berdoa, dan hal-hal yang seringkali mendukakan, menyakiti hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan orang semua bahwa bagi barang siapa yang sudah menyadari kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan, maka kita harus percaya bahwa kita memiliki Bapa yang sangat baik, yang selalu menerima orang untuk kembali kepadanya. Ya, asalkan kita dengan tulus, dengan jujur mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan, Dia adalah Bapa yang selalu setia mengasihi, selalu setia mengampuni setiap salah dan dosa kita. Dan jangan lupa, sebagai anak-anak yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus siap mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan buat kita. Oke? Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini akan tetap terus memberikan kita semangat sebagai anak-anak Tuhan
untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya. Walaupun kita masih dalam masa-masa pandemi, masih beribadah di rumah ya, lewat video, mari bersama-sama tetap kita mendekatkan hati kita, mendekatkan hidup kita dengan Tuhan, supaya walaupun masih dalam pandemi saat ini, benar-benar kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan selalu memberkati orang semua dimanapun orang pergi dan berada, dan mari bersama-sama seperti apa yang selalu diingatkan buat orang semua di masa pandemi ini. Selain orang juga rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, selalu jaga untuk kesehatan orang ya. Jangan lupa pakai masker, selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, dan tetap terus mengandalkan Tuhan, karena kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan, maka kehidupan kita akan selalu diberkati dan kita akan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui NCTNT dan juga penghayatan firman Tuhan lewat tayangan video. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua di pagi hari ini. Baik, kita akan memberikan persembahan. Yang sudah mempersiapkan persembahan, mari memberi persembahan dengan sukacita, dan Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat-lipat. Dan sementara memberi persembahan, kita akan menyanyi "Ku Berikan Persembahan". Persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar. Persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar. Adik-adik sekolah minggu yang Enci kasihi, semua duduk tenang. Waktunya kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur, dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami, akan dituntun oleh Enci Wati. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, bersama juga dengan guru sekolah minggu dan orang tua yang beribadah saat ini, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu seperti di bumi seperti di sorga. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden bersama dengan guru-guru sekolah minggu Jemaat Yarden. Kami beribadah, memuji, memuliakan namamu, karena sungguh Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, yang masih menganugerahkan nafas hidup, kesehatan dan kekuatan bagi kami semua sampai pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh NCTNT di Bangau.
Terima kasih Tuhan, sungguh kuasa-Mu luar biasa. Kehebatan-Mu nyata Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan lewat NCTNT, bahkan juga lewat video yang sudah kami saksikan. Tuhan terima kasih, kami percaya firman Tuhan yang sudah kami saksikan, bahkan kami dengarkan pagi hari ini, memberikan kami kekuatan baru lagi Tuhan, memberikan kami semangat untuk terus mau dengan sukacita, untuk terus dengan senang hati kami mau datang untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di langit, di bumi. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib sebagaimana yang sudah kami saksikan lewat video ataupun dengarkan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pun bersyukur bukan hanya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini, tapi kami sendiri Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, kami percaya kami boleh ada sampai saat ini, itu bukti kehebatan kuasa-Mu Tuhan. Kami masih dipelihara, kami masih boleh tetap dilindungi oleh Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami sedang dalam pergumulan, masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, tapi kami bersyukur karena tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang luar biasa, yang sudah menjaga, yang sudah melindungi, yang sudah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini yang akan memberkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu hidup takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dengar-dengaran kepada mama dan papa, bahkan juga kami menjadi anak-anak yang selalu rindu untuk berdoa, bahkan membaca firman-Mu setiap hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Diberkati NCTNT yang sudah Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu di pagi hari ini, diberkati bersama dengan keluarganya. Bahkan kami semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video cerita firman Tuhan ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini juga dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memberkati kedua orang tua kami, oma dan opa kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan persembahan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, terlebih lagi memberkati tubuh kami yang adalah persembahan yang hidup yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman, guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden dari kolom 1 sampai 22 yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang akan menjamah, yang akan menyembuhkan semua anak-anak sekolah minggu, bahkan juga guru sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan, bagi yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang saat ini Tuhan ada anak-anak sekolah minggu maupun orang tua yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, mengalami beban Tuhan. Tuhan biarlah kiranya Engkau Allah yang berkuasa, yang sudah menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, orang yang percaya, bahkan dalam kehidupan umat Israel, lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kuasa-Mu Tuhan yang akan melepaskan, yang akan menolong semua orang tua, bahkan anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengalami persoalan atau pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di saat susah, senang, kami percaya Tuhan Engkau ada selalu beserta dengan kami. Di saat waktu siang maupun malam, kami percaya juga Engkau selalu beserta dengan kami, karena itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden bersama dengan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan semua anggota Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam dari kolom 1 sampai 22 dalam tangan Tuhan. Semua pendeta atau hamba-hamba Tuhan,
pelayan khusus, bahkan semua orang, semua jemaat yang ada di Mimyar dan Singkil Kampung Islam. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa Tuhan, mohon ampun atas semua salah dan dosa-dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan saat ini kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah dalam bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera tutup ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan angkat sebuah pujian, Jalan Serta Yesus. Minggu mari kita berdoa menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai persekutuan ibadah Gereja Anak Gemimyar dan Singkil Kampung Islam saat ini sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ibadah kita selesai, dipersilakan duduk dan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah bersama dengan teman-teman guru sekolah minggu yang ada di gereja pagi ini bersama dengan tim MQJ, Saudara Dimas dan Aso yang sudah melaksanakan pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.